Jadi kesimpulannya apa ABCD-nya proyek pemerintah itu? A itu adalah aturan. Jadi proyek pemerintah itu ada aturan yang mengikat, ada bisnisnya juga. Karena kalau nggak ada bisnisnya, nggak ada untungnya, ngapain kita ngerjain proyek pemerintah. Yang ketiga ada caranya. Jadi aturan itu kita laksanakan, kita atur caranya supaya bisnisnya juga dapat. Yang terakhir dampaknya apa? Dampak itu ya tadi, dengan mengerjakan proyek pemerintah, apa manfaatnya bagi pemberi tugas? Apa manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat, bagi teman-teman seprofesi, bagi lingkungan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya mengutip nasihat Pakena Gawe Rahayu, Pakeun Heubeuh Jaya Dina Buana. Ini ada di prasasti di Kawali, di Ciamis, di kampung saya. Jadi ya, membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Jadi kita dikenal melalui karya-karya kita. Ini adalah nasihat dari Prabu Niskala Wastu Kencana, Galuh Ciamis, tahun sekian. Terima kasih, agak lama ternyata. Waktu dites mah cuma 25 menit, ternyata lebih lama lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Dian. Banyak hal yang menarik. Beberapa diantaranya bahkan belum pernah untuk saya gitu ya, karena saya lebih banyak mengerjakan proyek swasta. Banyak yang nggak tahu singkatan-singkatan ajaib tadi itu apa aja gitu. Jadi tentunya membuka wawasan setidaknya dalam bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bergabung dalam satu tim, entah nanti sebagai tenaga ahli atau bahkan yang melit sebuah project. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Sudah ada dua pertanyaan, 3 bahkan sekarang. Mungkin bisa dijawab satu-satu ya. Pertanyaan pertama dari Mas atau Mbak atau siapa saya nggak tahu nih, Dipjaku. Izin bertanya, bagaimana pendapat Pak Dian tentang praktek fast track pada beberapa proyek pembangunan yang diinisiasi beberapa Pemprov atau Pemkot yang keluar dari aturan normal, misalnya pembiayaan CSR oleh CSR swasta dan menuntut desain selesai duluan, bahkan sampai DED, tapi administrasi belum jelas. Pada konteks seperti itu, siapa yang harusnya menjamin kalau suatu saat akan dibayar dengan baik? Karena seperti biasanya pemerintah menuntut standar gambar sesuai peraturan. Padahal waktu pengerjaan kadang tidak logis dan diburu-buru. Bagaimana, Kang? Kayaknya tahu nih proyeknya yang mana. Pertanyaan dari Dibia ini. Kayaknya kenal ya, Rahman juga kayaknya tahu. Iya, salah satu korban. Anyway. Ya, jadi gimana ya jawabnya biar lugas, tapi juga tidak mengekspos begitu ya. Saya sih begini, niat awalnya baik ya. Jadi mungkin beliau melihat bahwa proyek pemerintah itu ribet, proyek pemerintah itu bertele-tele, proyek pemerintah itu lama gitu. Memang lama. Proses tender konsultan itu 2,5 bulan hanya untuk tender. Kadang-kadang ngerjainnya hanya 2 bulan gitu kan, lucu. Proses milihnya 2,5 bulan, ngerjainnya cuma dikasih waktu 2 bulan gitu kan. Ajaib, memang ajaib proyek pemerintah. Nah, yang saya tahu waktu itu beliau niatnya ingin membuat terobosan gitu ya, supaya bisa mempercepat proses itu, dan harapannya masyarakat umum bisa lebih cepat menikmati karya kita lah, kira-kira begitu ya. Nah, terus terang bagi saya itu adalah hal baru yang menantang waktu itu. Sehingga ketika saya diajak, sebenarnya bukan diajak, saya kecemplung ke situ. Jadi proyek yang tadi itu saya awalnya dari Pemkab, bukan dari
jadi nyebut ini instansinya ya. Eh, saya sih melihatnya begitu. Walaupun belakangan ternyata terbukti bahwa kenapa proyek pemerintah semenjelimet itu, kenapa proyek pemerintah seketat itu, ada tujuannya begitu. Ada eh, ada hal-hal yang memang dijaga dan itu sudah melewati proses yang eh, evolutif, proses yang melalui evaluasi, revisi dan sebagainya begitu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang salah begitu, yang proyek pemerintah dengan standar bagus seperti itu. Hanya memang juga penyempurnaan terus dilakukan. Salah satu contoh misalnya sekarang ini proses pemilihan kontraktor ada mekanisme yang namanya tender cepat. Dulu nggak ada. Cuma ya, untuk konsultan belum ada. Tender cepat itu hanya untuk kontraktor. Nah, jadi saya pikir kalau terkait dengan prosedur mekanismenya ya tadi pertanyaan dari Didia ini, ya saya pikir mekanisme yang sekarang berjalan proyek pemerintah itu yang sudah bukan berarti sempurna ya, tapi terus disempurnakan, diperbaiki begitu. Kalau terobosan tadi dengan pembiayaan CSR swasta kan sudah terbukti. Kecuali kalau itu bisa membuktikan bahwa di pemerintah, di proyek pemerintah, artinya kalau dananya dana CSR bukan proyek pemerintah dong ya harusnya ya. Karena kan bukan dari dana CSR, bukan dari dana pemerintah. Yang namanya proyek pemerintah kan proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Mungkin kalau ini nanti, apakah kita harus tetap mengerjakan proyek ini? Ya tergantung orientasi teman-teman gitu. Kalau misalnya enggak, saya lebih memilih proyek yang sudah jelas statusnya, pembayarannya udah jelas, ya itu hak kita semua untuk menolak gitu. Jadi kalau kita punya misi lain begitu.